Bismillah, Assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi mantan Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya belak-belakan soal polemik sosok siapa Mr. T yang diungkap oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, yang menyebut inisial T diduga pengendali judi online di Indonesia guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling Nah, depan. ini guys, T guys. Siapa ini Yang guys? kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Oke. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu? Izin Pak, terkait dengan pernyataan dari Pak Benny BP2MG yang menyatakan inisial T itu adalah bandar judi online yang tidak terjalin, dan beliau mengatakan juga bahwa Bapak sudah mengetahui itu Pak. Gimana responnya? Nggak tahu, tanyakan ke Pak Benny aja. Nah, yang menarik dari videonya Pak Benny Ramdhani itu adalah penyebutan bahwa orang yang menjadi otak dari bisnis online, judi online, judul Yes. nih, judi online, dan menyebut nama Mr. T itu. T. Siapa sebenarnya Mr. T itu? Mr. T itu saya tidak ingat persis. Mr. T itu. Karena waktu itu nama banyak. Gitu ya. Ketika disampaikan di depan Presiden. Ketika disampaikan di dalam rapat itu memang nyebut nama-nama banyak, Pak termasuk yang diberikan ke saya, nama-nama itu kan. Yang kemudian saya tindak lanjuti, saya pergi ke Batam. Nah, tetapi mungkin juga saya tidak tahu. Sesudah rapat itu Pak Benny laporan ke Presiden sendiri tentang nama itu, di samping nama-nama yang banyak tadi kan. Nggak mungkin kita saya sendiri nggak tertarik untuk menghafal atau mengingat, itu kan laporannya sudah ke Polri. Oh, jadi ada sesi pertemuan setelah rapat itu antara Presiden dengan Pak Benny. Begini, saya berbisik ke Pak Benny sesudah mau pulang. Mas Benny, nanti mampir kantor saya. Ini kita perlu langkah serius, saya bilang. Siap, Pak Menko. Saya kira dia di belakang saya. Dari istana tuh langsung ikut ke kantor saya, mobilnya gitu. Kok saya nunggu sampai 1 jam, nggak ada. 1 jam baru datang dia. Pak Menko, maaf ya katanya. Saya tadi masih bicara tertutup dengan Presiden gitu. Mungkin di situ dia menyampaikan nama lengkapnya ya. Mungkin. Tapi waktu di rapat itu ya saya itu bukan tugas saya waktu itu. Yang diberikan ke saya 5 nama itu. Gitu. Jadi kalau dia mengatakan bahwa tanyakan Pak Mahfud bisa menjelaskan bahwa betul ada pertemuan Ya, itu, pertemuannya penyebutan betul. sejumlah nama dan inisial. Tanya bahwa apakah spesifik T itu di luar konteks yang Bapak ingat ya? Dalam konteks. Dan saya betul-betul tidak ingat ada inisial-inisial siapa. Inisial itu kan banyak ya. Tapi berikutnya kemudian dia mengatakan Pak, bahwa ya itu tadi banyak orang itu, banyak saksi, dan Kapolri kaget ketika itu. Ini orang yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh hukum. Apa maksudnya Pak? Sebesar itukah tingkat keruwetannya sehingga seorang Kapolri tidak bisa sampai kepada orang yang diduga sebagai otak dari bisnis judi online? Ya, mungkin ya. Saya kan tidak di Polri. Kalau menurut saya sih setiap orang kan harus diperlakukan secara sama di depan hukum dan pemerintahan. Apakah dia kebal hukum atau tidak, itu kan tentunya Pak Benny bisa menjelaskan siapa dia, latar belakangnya apa, usahanya apa, kan gitu. Pada waktu itu kalau namanya hanya sekedar inisial gitu, ya sulit juga kita menduga-duga. Dan saya merasa tidak lagi punya kompetensi untuk menjelaskan itu karena saya sudah tidak Menko kan. Nah, ya itu pasti adalah risalah sidang kabinetnya. Saya agak spesifik sekarang ke judi online, Pak. Ini kan jadi pembahasan besar. Sejumlah pengamat yang concern dengan urusan ini, bahkan ada media yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk menghentikan atau memberangus praktik judi online itu mudah saja. Ya. Selama ini cuman aparat kita tidak sungguh-sungguh. Pak Mahfud, bagaimana melihat ini? Iya kan,
yang saya baca sekilas ya, itu polanya kan jelas, pakai rekening-rekening orang tertentu dengan nomor HP tertentu yang itu kemudian nomor HP dan HP-nya itu dibelikan oleh bandar sindikat ini. Nah, sehingga sebenarnya kan bisa diambil dari situ, diblokir saja misalnya rekening ini mencurigakan, kan itu bisa kerjasama antara Aparat dengan Bank Indonesia misalnya, Pak Bank ya. Indonesia, PPATK dan sebagainya kan bisa melakukan itu. Misalnya langsung diblokir atau uangnya disita kalau dengan cara itu. Nah, kalau mau sungguh-sungguh menurut saya itu bisa dilakukan. Meskipun tentu saja kenapa itu tidak dilakukan ya kemungkinannya macam-macam. Pertama ada keterlibatan aparat yang memang melindungi itu, menikmati itu. Yang kedua mungkin ada masalah hukum, undang-undang perbankan. Kan tidak sembarang juga kita menyita. Kalau enggak nanti kepercayaan masyarakat terhadap bank kan bisa runtuh kalau berdasar itu lalu orang diblokir. Tetapi saya kira bisa ditempuh cara-cara bahwa kita meyakini ini loh, rekeningnya ini yang mengepul ini dan sebagainya kan sebenarnya lebih mudah daripada kita memperhatikan korbannya semata-mata. Mesti bandarnya ini, bonggolnya ini kan yang diambil lebih dulu. Ya, mestinya bisa. Dan nilainya semakin besar, Pak. Menurut PPATK tahun 2024 ini perputarannya itu mencapai 900 triliun, Pak Mahfud. Ya, semakin besar. Kan? Iya. Hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Iya, makanya saya kira harus serius gitu ya. Harus serius kita mengerjakan ini. Jadi judi online itu berkaitan memang dengan TPPO. Karena banyak orang yang menjadi tindak pidana perdagangan orang itu seperti yang terjadi di akhir tahun lalu itu kan anak-anak pintar-pintar, bisa mengoperasikan komputer. Tahu-tahu terkurung di Myanmar. Baru kita tahu bahwa terkurung di situ karena di situ ada kerusuhan kan. Baru tahu kalau ada anak-anak kita terkurung di situ. Setelah disiksa di sana ya. Setelah disiksa di sana. Nah ternyata dia menjadi operatornya judi yang di Kamboja, yang di Myanmar dan sebagainya. Nah ini. Ya memang kalau di dalam rapat itu masalahnya tidak tunggal. Satu masalah ekonomi. Yang kedua masalah lapangan kerja. Mau apa lagi coba? Orang butuh kerja. Lalu dapat yang menawari seperti orang bodoh-bodoh juga. Tidak tahu apa artinya paspor. Pokoknya kamu mau digaji setiap bulan sekian gitu. Ambil di desa-desa. Waktu saya ke Kuala Lumpur di tempat penampungan itu. Waduh. Itu luar biasa. Anunya apa? Orang 80 orang sedang Bapak menyaksikan sendiri. Saya menyaksikan. Berarti ke shelternya Pak ya, Bapak ke shelternya. Iya, waktu saya mau ke India mampir di Kuala Lumpur. Jadi saya menengok di penampungan itu. Ada yang sampai gila-gila segala dia. Perempuan gitu seperti orang gila gitu. Setiap ada orang ngomong bahasa Inggris, cas ngomong bahasa Inggris. Padahal dia orang Sunda. Sesudah saya tanya ini kenapa? Dulu dia dijanjikan menjadi pekerja di sebuah perusahaan besar, asal bisa bahasa Inggris, dia kursus sudah bagus. Terus di sana diperbudak, disiksa dan sebagainya itu. Nah diselamatkan oleh kedutaan. Pada waktu saya ke sana orang ini enggak ingat rumahnya, enggak ingat apa gitu. Ketika ditanya tuh ya jawabnya pakai bahasa Inggris macam-macam seperti pidato itu. Perempuan dari Nah, saya tanya ke Dubes pada waktu itu, ini kenapa? Yang jual dia pamannya sendiri yang jual agar pamannya dibayar kayaknya. Dibayar lalu orang ini diberi paspor, disuruh pergi, kamu akan kerja di sana dengan gaji besar di sebuah perusahaan. Asal bahasa Inggrismu bagus bahasa Inggrisnya untuk menjadi itu. Oke guys, jadi sangat menarik guys ya apa yang telah disampaikan oleh Prof. Mahfud ini dalam podcastnya tadi. Jadi mantan Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya buka suara terkait polemik sosok inisial T yang diungkap oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Ramdhani sebagai sosok pengendali judi online. Mahfud MD membenarkan bahwa Benny Ramdhani mengungkapkan beberapa nama saat rapat bersama Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan sejumlah jajaran menteri. Namun Mahfud MD menyebut nama tersebut dalam konteks tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Mahfud mengakui memang ada kaitannya antara kasus TPPO dengan pengendalian judi online, yakni mayoritas orang yang dijual ke luar negeri
dipekerjakan sebagai operator bisnis judi online, guys. Dan pada saat rapat dengan Presiden, Kepala BP2MI pun menyebutkan tidak hanya satu nama, melainkan 5 nama yang disetorkan kepada Mahfud MD di luar dari inisial T, guys. Pak Mahfud menduga inisial T yang disampaikan secara khusus kepada Presiden Jokowi oleh Gani usai rapat berlangsung, guys. Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak hafal nama-nama yang disebutkan oleh Gani waktu itu, sebab nama yang disetorkan sangat banyak, termasuk 5 nama yang diberikan kepada dirinya. Jadi mungkin itu, guys, yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar yang di bawah ini ya, guys ya. Izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.